Halo teman-teman semuanya, Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Sebelum kita mulai ke inti videonya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ke channel ini. Karena subscribe itu gratis. Lalu langsung kita mulai ke... Sebelum kita mulai inti videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ke channel ini karena subscribe itu gratis. Dan langsung kita mulai ke inti videonya. Jadi teman-teman, pertama-tama kita mulai dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga kalian sehat selalu di masa pandemi COVID-19 ini. Dan inti videonya adalah bacok-bacok. Nah, seperti yang kalian lihat di judul video kali ini, yaitu aku mau mengeluapkan isi hatiku kembali gitu ya. Setelah kepergian kucing tercinta aku ini yang merupakan kucing kebanggaan lah dibuat channel YouTube ini. Karena kepergian mereka telah membuat saya jadi vakum dalam dunia per-YouTubean ini gitu. Nah, tapi sebelum aku mau jelasin seperti tema daripada video kali ini, yaitu gejala-gejala yang membuat kita harus merawat dog, atau mungkin kasarannya adalah kita harus langsung menilai kucing kita lagi sakit dan kita harus bawa dia ke dokter gitu. Aku mau jelasin dulu gitu. Maklum baru pertama kali muncul di YouTube lagi. Jadi sebelum aku mau jelaskan kali itu, aku mau jelasin dulu kenapa alasan aku banyak vakum dari dunia per-YouTubean. Yaitu pertama adalah aku sedang recovery guys, supaya aku bisa lebih feel oke dan bisa tampil lebih fresh depan kalian lagi gitu. Karena jujur ketika kedua kucing aku ini yang notabene adalah kucing paling aktif di antara kucing-kucing lainnya, tepang dong. Itu telah tiada, of course itu aku harus memutar otak kembali. Apa yang harus aku buat untuk konten video kali ini? Karena aktor yang paling dominan di sini sudah tiada gitu ya. Jadi aku harus berpikir kembali. Di situ membuat aku justru menjadi lebih stres. Dan untuk itu aku harus melakukan recovery diri. Of course aku melakukan hal-hal yang aku sukai gitu. Kayak aku mungkin kalau ada yang follow Instagram aku kayak banyak cover lagu atau mungkin nyebarin informasi tentang diskusi dan sebagainya gitu teman-teman, karena itu yang aku sukai gitu loh. Ya mohon maaf kalau misalkan kayak gak suka gitu ya. Dan selanjutnya adalah aku sedang mikirin seperti yang kayak tadi aku bilang, aku tuh bingung, aku harus memutar otak gitu ya. Aku harus mikirkan kira-kira topik apa lagi atau tema video apa lagi yang harus sajikan buat kalian semua para subscriber aku yang paling setia ini. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman udah menjadi 50 subscriber untuk sampai detik ini. 51 kalau nggak salah ya, aku nggak tahu. Dan jujur aku bangga banget aku bisa menyajikan video yang biasa kalian sukai hingga saat ini gitu ya. Dan itu aja sih ya kalau untuk alasan aku kenapa aku banyak vakum di dunia per-YouTubean. Dan selanjutnya adalah gejala-gejala awal yang perlu kalian kenali supaya ketika kalian memiliki atau memang sedang memiliki kucing hewan peliharaan, terutama khususnya kucing ya, di rumah kalian dan sedang alamin kayak mirip seperti ini, ayo langsung tanggapi dengan bijaksana gitu. Jadi pertama, gejala-gejala yang harus kalian kenal adalah ketika kucing mulai makannya menurun, teman-teman. Nah, makan menurun tuh kayaknya kayak biasa, mungkin dia nggak suka makanan. Tunggu dulu teman-teman, bisa aja antara dua jawabannya gitu, atau mungkin lebih banyak lagi. Kalau yang aku tahu ya, bisa aja mungkin dia nggak suka makanan ya, atau mungkin dia sedang ibaratkan kalau kalian lagi sakit pasti lidah kalian kayak gak enak untuk menelan makan apapun kan. Jadi ya itulah yang dihadapi kucing kalian gitu. Jadi kalian harus lebih tanggapin, kalau bisa langsung panggil mantri atau dokter hewan aja gitu. Jadi lebih aman lah gitu ya. Terus yang kedua, gejala yang kedua nih ya.
ketika kucing kalian mulai kayak ini sih, kayak mungkin belean atau mungkin sudah belean tapi yang gede-gede, itu perlu kalian pahami. Karena kalau dalam kondisi itu kucing kalian sedang sakit, bisa saja itu adalah indikator yang menandakan tubuh dari si kucing ini sedang sakit. Jadi kayak nampakinnya dengan kayak mata mereka merah, mata mereka sakit, jadi ngeluarin kayak belek seperti itu. Itu perlu kalian tanggapi dengan bijaksana juga. Terus juga yang ketiga, ini sudah menuju ke yang parah ya, yaitu ketika kucing kalian tuh mulai bersin-bersin. Nah, bersin-bersin ini ada dua kondisi juga. Ketika masih bersin doang, yuk langsung aja tanya ke dokter aja ya, atau mungkin ke mantri hewan, atau enggak kalian suguhkan air hangat. Itu paling sederhana. Karena apa? Ketika mereka lagi bersin, itu sudah menjadi tanda-tanda gejala terjadinya flu, teman-teman. Jadi segerakanlah membantu mereka untuk bisa melegakan nafas mereka gitu ya. Kalau nggak lega ya pasti sesek gitu kan. Gitu. Nah, terus yang keempat, ini udah merujuk antara dari parah menuju ke tengah gitu ya. Sebelum menjadi paling parah itu yang paling parah nanti aku jelasin ya. Nah, yang menengah itu ketika mereka udah bersin terus juga ngeluarin lendir atau yang bisa kita sebut ingus, ya udah menuju ke warna dari putih menuju ke hijau, paham nggak sih? Jadi kayak di tengah-tengah. Itu perlu kalian tanggapin lebih sigap. Jadi kalian harus segarkan bawa ke dokter, atau enggak langsung panggil aja dokternya langsung ke rumah kalian gitu. Jadi kayak lebih gampang, karena kan takutnya kalau ketika kalian bawa hewan kalian itu dalam kondisi sakit, takutnya dia kayak kekurangan oksigen dalam mobil kalian atau something like that yang kita nggak inginkan gitu terjadi gitu ya. Jadi yaudah, kalau misalkan bisa panggil dokternya ke rumah ya. Tapi kalau misalnya aman-aman aja ya nggak apa-apa sih. Terus yang kelima, dan ini mungkin bisa yang terakhir ya, aku nggak tahu ya Pis ini mau ngomong apa lagi. Ini yang paling parah teman-teman, dan paling parahnya itu sudah dia udah flu sampai bersin-bersin juga, bahkan sampai nafsu makannya benar-benar menurun sekali, sampai dia kayak nyium makan aja kayak apa anda no gitu kan. Itu kalian harus benar-benar tanggapi dengan sigap luar biasa. Karena apa? Itu sudah menjadi tanda-tanda oh iya, dia sudah terserang penyakit yang namanya Pandekov. Aku belum bisa menyatakan secara mutlak Pandekov itu seperti ini, tapi kucing-kucing yang sering penyakit yang sering dialami oleh para kucing-kucing khususnya di daerah aku ini, rata-rata penyakitnya adalah Pandekov, dan rata-rata sama semua teman-teman. Jadi Pandekov ini ketika terserang ke kucing aku tuh awalnya gimana? Jadi aku sedih banget sih ngomongnya teman-teman. Jadi ketika awalnya itu ada kucing asing entah bagaimana asalnya datangnya dari mana aku nggak tahu, itu datang ke rumah aku. Aku juga lupa kucingnya bentuknya kayak gimana. Kalau nggak salah warna kuning ya. Aku nggak sempat recording ke YouTube karena aku nggak enak juga gitu, karena takutnya kalian nggak suka gitu kan. Tapi aku kasih makan kok teman-teman, aman kok. Nah, kucing itu kebetulan dia sakit dan dia juga udah tua ya teman-teman. Jadi kayak udah sangat rentan untuk meninggal gitu. Jadi ketika dia datang ke sini, dia udah flu begitu kan. Nah, itu dia menyebarkanlah virusnya ke kucing-kucing yang lain. Pertama itu butek. Jadi butek itu awalnya sempat sakit parah juga, tapi dia sempat diselamatkan dengan aku panggil mantri. Jadi makanya aku bisa bilang kalian untuk panggil mantri ke rumah. Karena apa? Karena bisa aja kucing kalian nggak mau dibawa ke mobil, akhirnya dia stres dan akhirnya we don't need to that. We don't want to be that. Kita mau diselamatkan gitu. Jadi kasihkanlah yang terbaik gitu. Mohon maaf kalau suaranya kebanting karena tadi aku banting headsetnya. Mohon maaf. Jadi singkat cerita, ketika kucing aku akhirnya udah masuk ke tahap parah, yaitu itu penyakit kedua kalinya, itu yang paling parah. Dia udah bersin, udah keluar ingus juga yang udah menuju ke hijau pekat, dan juga
dia udah nafsu makannya udah parah dan aku udah angkat tangan, aku nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi karena dia udah menghindar banget dari aku. Bahkan aku kasih makan pun dia kayak gak mau datang lagi dan dia sembunyi di bawah kolong pandepo ya, aku nggak tahu ya, kayak rumah-rumahan kecil di belakang, mungkin kalian pernah lihat ya di channel YouTube aku sebelumnya. Nah dia sembunyi di bawah kolong itu dan aku nggak bisa meraba dia kan, of course, masa aku tarik kakinya kan kayak gimana gitu ya, kasihan, malah dia merontak gitu kan, jadi aku nggak mau, biarkanlah dia, ya udah, mungkin itu sudah menjadi hari terakhir buat dia hidup lah mungkin ya. Dan ya aku mau bagaimana lagi, itu udah merupakan kuasa yang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, jadi aku nggak bisa mengganggu gugat. Dan untuk si Tribble juga ya, karena lagi-lagi karena dia udah tua parah banget, bahkan yang waktu detik terakhir aku nggak videoin dia karena dia kalau tua itu sudah kayak jelek banget gitu, aku nggak enak buat kalian nontonnya, jadi ya udahlah biar aku aja menikmatin dia. Nah pada saat itu juga aku shock banget ya, maksudnya dia tuh kayak awalnya masih semangat makan, terus tiba-tiba kayak langsung down, akhirnya dia kayak apa ya, sering muntahin makanan juga kan karena dia udah tua. Jadi aku lebih menyadari kalau si Tribble ini udah mulai kayak it's not okay, she's not okay. Jadi aku harus lebih gimana ya, kalau aku mau nanggepin karena dia kan udah tua, kasihan kalau disuntik ke segala macam, takutnya ganggu segala macamnya, udah kita biarin aja. Tapi Allah berkata lain, jadi ya udah dia diambil dan aku ikhlas sih sampai sekarang gitu teman-teman ya. Aku udah bisa melupakan, aku bisa move on kembali gitu ya. Makanya aku melakukan recovery itu yang cukup panjang sampai kalian merasa kenapa si Yasir itu hilang dari dunia per-youtuber. Sebenarnya aku bukan untuk mencari pansos itu, enggak teman-teman. Aku justru pengen bisa apa ya, untuk memperbaiki diri aku kembali supaya bisa tampil lebih sempurna dan lebih fresh di depan kalian seperti saat ini. Yay. Jadi gak usah pikir-pikir lagi kalau aku bakal kayak down di video kali ini, atau mungkin aku bakal nangis-nangis karena kucing aku barusan aku ceritain di depan kalian. No, itu tidak akan menjadi topik kali ini, dan itu dia akan menjadi bahan daripada penaik daun para netizen yang curhat di media sosial. No, tidak akan. Yang ada aku hanya ingin memberikan edukasi buat kalian juga di sini ya. Aman. Nah, udah sekian aja video untuk kali ini, dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk membaca juga ya, buat supaya ya ilmu kalian bertambah juga kali ya. Dan setelah ini akan aku tampilkan mungkin secercah video tentang momen-momen terakhir, detik-detik terakhir Butok selama dia masih hidup dan masih sehat ya, ketika dia hamil. Dan itu ada terakhir aku recording karena memang kondisi dan segala macamnya mengganggu aktivitas recording aku, jadi aku ya udahlah, aku harus memaklumi. Dan terima kasih udah menjadi subscriber setia aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Aigo. Tot. Etok, kapan kamu lahiran? Ini udah gede. Ayo cepat lahiran. So imut banget. Nah, so imut. Ya. Aduh, kesian, Nay. Mati.